Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidina wa an na'mala salihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika salihin. Al-babus tsani was sab'un fi sifatil jannah wa maratibi ahliha. Bab yang ke-72 akan menjelaskan tentang sifat surga dan maratibi ahliha, level atau martabat para penduduk surga. Jadi surga itu juga ada kelas-kelasnya, ada level-levelnya. Ada kelas VVIP, ada kelas VIP, ada kelas bisnis, ada kelas ekonomi, dan lain sebagainya. Nanti akan diceritakan bagaimana keadaan surga dan bagaimana level dari penduduk atau penghuni surga itu. I'lam, ketahuilah anna tilka dar allati arrafta humumaha wa ghumumaha wa hiya an-nar tuqabiluha darun ukhra fata'ammal na'imaha wa mururaha wa sururaha. Di akhirat nanti tempat itu hanya dua, surga dan neraka. Kalau tidak ke surga ya ke neraka, kalau tidak ke neraka ya di surga. Tidak ada al-manzilu bainal manzilatain, tidak ada tempat di antara kedua tempat itu, yaitu surga dan neraka, seperti yang diyakini oleh kaum Mu'tazilah. Bagi kita kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa tempat kita nanti di akhirat, tempat di akhirat itu hanya dua, surga dan neraka. I'lam anna tilka dar allati 'arrafta humumaha wa ghumumaha wa hiya an-nar. Ketahuilah bahwa nanti di akhirat ada sebuah tempat yang sudah kita paham, kita ketahui, sudah kita maklum bersama. Kesusahannya, kesedihannya, dialah tempat orang-orang susah, tempat orang-orang bersedih, tempat penuh kengerian. Wahya an-nar, yaitu tempat itu adalah neraka. Tuqabiluha darun ukhra. Ketahuilah bahwa setelah kita mengetahui di akhirat itu ada tempat yang ngeri, yang menyedihkan, yang menyusahkan semua penduduknya, yaitu neraka, maka kita harus tahu bahwa ada tempat pembandingnya, darun ukhra, tempat yang lain. Fata'ammal na'imaha, hendaklah engkau berpikir tentang kenikmatannya, wasururaha, dan kebahagiaannya. Di sana tempat nikmat selamanya, di sana tempat bahagia, tempat kesenangan selamanya. Di sana tempat ngakak, tempat ngariung selamanya. Tidak ada kesusahan, tidak ada kesedihan, tidak ada kegamangan. Dialah surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna man ba'uda min ihdahima istaqarra la mahalata fil ukhra. Fa inna man, barang siapa, sesungguhnya siapa saja, ba'uda yang jauh, min ihdahuma, dari salah satu dari keduanya. Kalau kita jauh dari neraka, maka istaqarra la mahalata fil ukhra, kita akan tetap tidak bisa ditawar-tawar lagi di tempat yang lain, yaitu di surganya Allah. Tetapi jika ada seseorang, na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik, jauh dari surga, maka dia akan ditetapkan di dalam nerakanya Allah. Kalau tidak ke surga, pasti ke neraka. Kalau tidak ada neraka, pasti ada di surga. Oleh karena itu, ta'tharal khawfu min qalbika bitulil fikri fi ahwalil jahim, atau fasta'thir al khawfa min qalbika bitulil fikri fi ahwalil jahim. Ista'tharo yasta'thiru, isti'tharon itu artinya memonopoli, menguasai, berdampak terhadap sesuatu. Ista'thar itu, maka hendaklah rasa khauf kita memonopoli dari dalam diri kita, dalam hati kita. Bituril fikri, dengan pemikiran yang panjang. Fi ahwalil jahim, tentang keadaan, tentang pakewuhnya, keadaan susahnya, kengerian dari neraka yang Allah ciptakan nanti. Wasta'thir ar-raja'a bituril fikri fin na'imil muqimil mau'udi li ahlil jinan. Dan hendaklah kita banyak berpikir, banyak bertafakur, sehingga menghasilkan roja, harapan
fin na'imil muqim, dari kenikmatan yang abadi, al-mau'ud, yang dijanjikan di ahli jannah, di ahli jinan, untuk para penghuni surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena di akhirat itu tempat hanya dua, surga dan neraka. Hendaklah, dan barang siapa yang dijauhkan dari satu tempat, dari neraka, pasti dia akan masuk surga. Kalau dia dijauhkan dari surga, pasti dia akan berada di neraka. Oleh karena itu, fastaksiril khaufa min qalbika, penuhilah atau monopolilah hatimu dengan rasa takut, bitulil fikri fi ahwalil jahim, takut akan masuk nerakanya Allah yang begitu mengerikan. Hendaklah pikiran kita dipergunakan dengan lama, dengan panjang, sehingga mengakibatkan rasa khauf, rasa takut dalam hati kita untuk masuk ke dalam nerakanya Allah. Dan kita juga wastaksir ar-roja'a bitulil fikri fin na'imil muqim. Hendaklah kita berpikir, memonopoli pikiran kita, hati kita, untuk senantiasa roja, penuh harapan, optimisme, untuk dapat menjadi penghuni surganya Allah subhanahu wa ta'ala, yang penuh kenikmatan yang dijanjikan kepada para penghuni surganya. Wasuk, hendaklah engkau giring nafsaka, akan dirimu, akan nafsumu, bisautil khauf, dengan cambukan rasa takut. Artinya penuhilah hatimu itu dengan rasa takut untuk menggiring nafsu kamu agar bisa dikendalikan. Wa kudha bizamamir roja, dan qada yakudu juga sama, artinya itu menuntun. Tuntunlah nafsumu bizamamir roja, dengan tari kendalinya roja. Jadi antara khauf dengan roja harus seimbang. Tidak boleh kita berlarut atau mementingkan khauf sementara roja jadi sedikit. Juga tidak boleh kita, karena kalau rasa khauf itu terlalu banyak dan rojanya sedikit, akan menimbulkan al-ya'su, al-qanut, artinya putus asa dari rahmat Allah. Demikian juga jika roja ini terlalu berlebihan, terlalu dominan dalam hati kita, harapan itu terlalu besar, maka nanti akan terjadi overconfidence, akan terjadi ujub, sehingga kita juga menyebabkan menjadi orang celaka di hadapan Allah Ta'ala. Antara khauf dengan roja harus seimbang. Jika khaufnya terlalu tinggi, maka akan terjadi al-qanut, putus asa. Jika rojanya terlalu tinggi, terlalu dominan, maka akan terjadi ujub yang dimurkai Allah Ta'ala. Maka kendalikanlah nafsu Anda. Wasuk nafsaka bisautil khauf. Ini indah sekali bahasa Imam Ghazali. Giringlah nafsu kamu dengan cambuk khauf. Jadi sekali lagi saya ulangi berulang kali hampir setiap pertemuan. Kita ini bukan disuruh oleh Allah untuk membunuh nafsu, karena tidak mungkin. Manusia itu tidak memiliki nafsu, yang ada nafsu makan, nafsu kawin, nafsu minum. Tetapi ya itu tadi, nafsu tersebut harus digiring dengan cambuk khauf, dengan cambuk takut kepada Allah. Wa kudha bizamamir roja, dan hendaklah kau giring nafsu itu dengan kendali. Kau kendalikan nafsu itu dengan roja, dengan tali harapan, optimisme, ila siratil mustaqim, kepada jalan yang lurus. Fabidzalika, hanya dengan itu, tanalu, engkau mendapatkan al-mulkal azim, kerajaan yang agung. Wa taslamu, dan engkau selamat minal azabil alim, dari siksa yang maha menyakitkan. Hanya dengan mengendalikan diri dengan rasa khauf dan roja, keseimbangan antara rasa takut kepada Allah, takut akan siksa Allah, diseimbangkan dengan roja, dengan harapan dan optimisme akan mendapatkan rahmatnya Allah, akan menuntun kita menuju siratil mustaqim, jalan yang lurus. Dan dengan demikian, karena kita sudah berada di jalan yang lurus, fabidzalika tanalul mulkal azim,
kita akan mendapatkan, engkau akan mendapatkan al-mulkal azim, kerajaan yang mulia, yang agung, yang besar, yaitu surganya Allah Ta'ala. Wa taslamu minal azabil alim, dan engkau akan selamat dari siksa Allah yang mengerikan. Fatafakkar fi ahlil jannah wa fi wujuhim nadratun na'im yusqawna min rahiqim makhtum jarisina min manabirizil yaqutil ahmar fi khiyamin min al-lu'lu'ir ratbil abyad fiha bastun minal abqariyil akhdar muttaqiina 'alal araiki mansubatan ala atrafi anharihi mutarridatan bil khamri wal asal mahfufatan bil ghilman wal wildan. Ini menjelaskan tentang keadaan surga nanti. Maka hendaklah engkau berpikir, bertafakur fi ahlil jannah. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya Rabb. Masya Allah, walaupun kita banyak dosa, tetapi kita tidak sanggup sedetik pun berada di neraka. Oleh karena itu, fahabli taubatan waghfir dzunubi. Ya Allah, berikan tobat, berikan ampunan kepada kami, dan izinkan kami bisa mengetuk pintu surgamu. Wa fi wujuhihim nadratun na'im. Wajah mereka kelihatan sekali nadratun na'im, kesenangan yang luar biasa. Dari kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan, semua fasilitas surga yang Allah siapkan untuk kita, para penghuni surganya. Amin dong. Calon-calon penghuni surganya, ini kan namanya juga lagi roja ya. Kemarin kan kita khauf tuh, takut terus setelah kita mendengar tentang sifatnya neraka, keadaannya neraka. Nah, sekarang kita bagian roja ini. Penduduk surga, termasuk kita semua, amin, itu akan memperlihatkan nadratun na'im, wajah yang sumringah, yang penuh kesenangan dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana tidak nikmat? Yusqauna min rahiqim makhtum. Kalau arak khomer di dunia itu haram, di surga nanti kita akan minum air arak itu, air khomer itu. Kalau dalam bahasa Al-Quran, rahiqim makhtum, rahiqim makhtum, arak yang tertutup rapi, seperti wine kayaknya ya. Di film-film itu kan, di televisi saya sering melihat masih tertutup rapi botolnya, dan belum pernah dibuka oleh siapapun kecuali oleh kita yang akan meminum khomer itu, meminum arak itu. Minuman surga itu terbuat dari arak yang tentu araknya bukan arak di dunia. Minuman khusus yang luar biasa. Anggurnya itu, wine-nya itu kelas VVIP yang tidak pernah ada di dunia. Wah, ini pernah dirasakan dulu waktu di Prancis umpamanya, waktu di Jerman, nggak ada. Minuman-minuman di dunia semuanya, nggak ada yang nikmat senikmat araknya ahli surganya Allah nanti. Yang makhtum, yang masih tertutup rapi, yang belum dibuka. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa membuka, bisa meminum arak yang masih tertutup botolnya itu. Kita buka, jalisina ala manabiril yakut. Aduh, hanya bayangan saja, ilustrasi saja ini. Mereka ahli surga itu jalisin, sambil duduk, ala manabiril yakut, di atas mimbar-mimbar permata al-ahmar yang merah. Coba bayangkan, sofa kita ini apa namanya ya, tempat duduk kita itu, ya Allah, terbuat dari permata hijau, permata merah. Bayangkan, permata warnanya merah, merah yang asli, yang menyala. Ya Allah, fi khiyamin, di dalam kemah-kemah, tenda-tenda yang disediakan oleh Allah untuk para penghuni surganya. Minal lu'lu, yang terbuat dari mutiara. Tenda-tenda itu terbuat dari mutiara. Masya Allah, ar-ratbil abyad, mutiaranya yang masih basah, artinya mutiara yang baru, bukan mutiara yang usang. Al-abyad, yang putih bersih. Fiha bastun minal abqariyil akhdar,
Di dalam khiyam tersebut, ya, dalam tenda itu terdapat permadani al-akhdar yang hijau. Bayangkan permadaninya hijau, tendanya terbuat dari mutiara. Ya Allah, kita duduk di atas mimbar-mimbar yang terbuat, kursi-kursi yang terbuat dari permata. Muttaqiin 'alal araik, sambil bersender. Ya, di atas dipan-dipan. Sambil ada bantal-bantalnya itu, mansubatan ala atrofi anhari, yang didirikan di ujung sungai-sungai yang mengalir airnya begitu jernih. Mutardidatan bil khamri wal asal, yang airnya itu terbuat dari arak dan madu. Begitu jernih, begitu harum, begitu indah. Gemericik suara air di surganya Allah nanti. Aduh, gak bisa kita bayangkan. Kita hanya bayangan saja, ilustrasi saja. Seperti itulah kenikmatan yang akan Allah berikan kepada para penghuni surga. Mahfufatan bil ghilman wal wildan, dikelilingi oleh para pelayan-pelayan yang cakep-cakep, yang cantik-cantik. Pelayan misalnya di sebuah restoran mewah, itu pelayannya kan dipilih itu yang ganteng-ganteng. Nah, nanti kita akan dilayani di sekeliling kita ini oleh para pelayan-pelayan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, muda-muda, tidak pernah tua sedikit pun. Ya Allah, betapa hebatnya kenikmatan surga, kenikmatan yang Allah berikan di dalam surganya. Tentu bagi mereka para penghuni surga, mudah-mudahan termasuk kita semua. Ini digambarkan sesuai dengan tentu yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Saya kira semua ini bisa dibaca dalam surat Al-Waqi'ah dan surat Ar-Rahman. Banyak sekali menceritakan tentang keadaan surganya Allah. Itulah keadaan surga. Sedikit gambaran tentang surga, ilustrasi tentang kondisi surga nanti yang insya Allah kita semua akan masuk di dalamnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Membayangkan kenikmatan di dunia saja yang belum pernah kita rasakan. Misalnya dalam film-film Hollywood itu kita saksikan bagaimana ada seorang kaya raya, kaum jet set ya, berada di sebuah villa mewah yang megah. Kemudian pemandangannya lautan yang luas membentang, di pinggir pantai, di sekelilingnya ada kolam-kolam renang. Kemudian ada pelayan-pelayan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, makanannya serba enak. Kan itu hanya ilustrasi kita, bayangan kita, karena kita juga belum merasakan itu. Dan itu belum seberapa, tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kenikmatan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Muzayyanah bil huril 'ain. Kita juga akan ditemani, dihiasi dengan bidadari-bidadari yang bermata bagus, bermata baik, bermata cantik, minal khairatil hisan, dari seluruh kebaikan-kebaikan yang cantik, ka'annahunnal yaqut wal marjan, seolah-olah bidadari itu adalah al-yaqut, batu permata, wal marjan, dan intan mutiara. Lam yaqamithunna insun qablahum wala jan. Bidadari-bidadari yang cantik jelita itu tidak pernah disentuh oleh siapapun sebelumnya. Bidadari-bidadari itu benar-benar masih virgin dan selamanya akan virgin, akan perawan selamanya. Yamshina fi darajatil jinan idza ikhtalat ihdahunna fi mashiha hamala a'tafuha sab'una alfan minal widan. Bidadari itu akan berjalan di atas jalan-jalannya surga. Kemudian idza ikhtalat ihdahunna fi mashiha, jika mereka berjalan salah satu di antara mereka di dalam jalan kakinya, hamala a'tafu sab'una alfan minal wildan, maka ada yang menyertai bidadari itu 1000 orang pengawal, 1000 orang wildan, pelayan yang bertugas untuk memegang mantelnya, untuk memegang gaun
cantik dari bidadari surga ini. Masya Allah. Jadi setiap kali bidadari ini lewat, maka ada 1000 orang wildan atau pelayan yang sengaja hanya bertugas untuk memegang gaunnya si bidadari ini. Ya Allah. Ya kalau kita lihat ilustrasinya dalam di film-film Hollywood itu, misalnya ada seorang ratu ya yang hidupnya glamor mewah, biasanya kan pakaiannya itu, gaunnya itu sampai terjuntai ke bawah, ngangsar. Nah itu kan ada yang memegangnya. Nah satu orang bidadari itu dilayani oleh 1000 wildan yang hanya untuk memegang gaunnya saja. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Dan itu akan menjadi istri kita, akan menjadi teman hidup kita selamanya di surganya. Semoga kita semua akan mendapatkan kenikmatan surga bersama bidadari-bidadarinya itu. Alaiha min tarifil haril abyad. Jadi gaunnya itu yang terbuat dari harir, terbuat dari sutra yang al-abyad, yang putih. Ma tatahayyaru fihil absar. Aduh, Masya Allah, semua mata akan tercengang melihat kecantikan sang bidadari itu. Mutawwijatun bittijanil mursi'ah bil lu'lu'i wal marjan. Sementara di atas kepalanya dia diberikan mahkota yang tersusun rapi bil lu'lu'i, yang terbuat dari mutiara, wal marjan, syakalatin. Nah ini syakilatin, yang perlu dicatat juga, para bidadari surga itu genit, gonijatin. Mereka itu genit, merayu. Ya wanita genit gimana sih? Mereka genit semua, merayu kita dengan rayuan-rayuan mautnya yang membangkitkan syahwat kaum laki-laki. Masya Allah. Jadi jangan dikira si bidadari itu pendiam, enggak. Justru bidadari itu syakilat, gonijat. Gonijat dan syakilat itu maknanya sama. Wanita genit itu syakilah dan gonijah itu. Wanita-wanita yang manja, yang ya begitulah, menggairahkan. Atiratin, berbau harum. Aminatin minal haram, yang tidak akan pernah tua. Tidak ada bidadari kulitnya menua, nggak ada. Wajahnya jadi jelek, nggak ada. Aminatin minal haram wal bus, selamat dari ketuaan, dari kepikunan, dari kejelekan. Gak pernah akan jelek bidadari surga itu. Wanita di dunia begitu cantiknya, tapi lama-kelamaan dia akan berubah fisiknya. Wa man nu'ammirhu nakis fil khalq. Jadi orang yang manusia itu waktu hidup di dunia, semakin umurnya ditambah ya nunakisu fil khalqi, balik lagi ke masa mudanya. Jadi gampang kencing dan lain sebagainya, beseran, itu kembali kepada. Tapi nanti bidadari surganya Allah, tidak ada seorang pun yang berwajah jelek, tidak ada seorang pun yang berwajah tua, dan selamanya abekaron, perawan terus. Berbeda dengan wanita di dunia sekarang. Secantik apapun Luna Maya, pasti sebentar lagi 30 tahun yang akan datang, dia akan menjadi Luna Mayat. Nah, secantik apapun Agnes Monica, 30 tahun yang akan datang, dia akan menjadi Agnes Boneka. Secantik apapun wanita di dunia, pasti akan mengalami rasa tua, hari-hari tua. Dan ya kalau sudah tua pasti jelek. Kulitnya menjadi keriput, matanya berikan terus,
hatinya juga atau perasaannya juga kembali menjadi seorang anak-anak. Maksuratun fil khiyam, bidadari itu selalu dipinggit, ya. Wanita-wanita pinggitan, tidak pernah dilihat orang lain, tidak pernah apalagi disentuh. Masya Allah. Hai orang mawe zaman lain, waduh, soal daek dicapak laki, soal bogoh merelakan segalanya. Ya Allah, bidadari surga itu terjaga, terpelihara, tidak pernah disentuh oleh siapapun. Maksuratun fil khiyam, dipinggit selalu di dalam tenda-tenda, fi kusurin, di sebuah istana megah, minal yakut. Istana itu terbuat dari yakut. Yakut itu batu permata. Bayangkan ada sebuah bangunan, ya, sebuah istana, rumah saja, rumah itu bahan bakunya adalah batu mutiara. Betapa akan indahnya sebuah bangunan itu. Dan nanti kita akan melihat bidadari itu selalu dipinggit di dalam tenda-tenda yang ada di dalam sebuah istana yang terbuat dari permata. Buniyat wastarodotil jannah, yang didirikan, yang diciptakan, yang dibangun oleh Allah, wastarodotil jannah, di tengah-tengah tamannya surga. Di tengah tamannya surga yang begitu luas, taman yang begitu hijau, indah, terdengar suara gemericik air setiap saat. Aduh, qasiratut tarfi ainun, summa yutafu alaihim wa alaihinna bi akwabi wa abariqa wa ka'sim min ma'in. Silakan Anda buka pada surat Ar-Rahman atau surat Al-Waqi'ah yang banyak menceritakan tentang keadaan bidadari-bidadari surga yang akan kita kawini nanti di surganya Allah. Amin, amin, amin. Mangkaning lain hiji, ada yang bilang bidadari itu ada 40 orang, ada yang bilang 70 orang bahkan. Ya, berapapun bidadari itu, yang penting kita mendapatkan dan bisa nikah dengan bidadari di surganya Allah Ta'ala. Aduh, coba ilustrasikan dalam pikiran kita, walaupun tidak akan sama bayangan kita dengan hasil sesungguhnya nanti di surga. Ada seorang wanita cantik. Wanita itu begitu cantik, molek. Kemudian dia duduk atau berdiri dengan pakaian yang menantang di atas di dalam sebuah tenda. Yang tenda itu terbuat dari minal lu'lu, dari mutiara. Dan tenda itu berada di sebuah istana megah, dan istananya terbuat dari yakut, dari batu mahal, intan, yang dibuniat wastarodotil jannah. Sementara istana itu berada di tengah-tengah sebuah taman yang luas, yang mengalir air jernih. Di kiri kanannya selalu terdengar gemericik air setiap saat. Keluarlah seorang wanita cantik di dalam istana itu, luar biasa. Ini silakan Anda bayangkan, Anda ilustrasikan, begitulah keadaan kita nanti di surga Allah. Wa yatufu alaihim khuddamun wa wildanun ka'amsalil lu'lu'i wal maknun. Summa yutafu alaihim wa alaihinna bi akwabi wa abariq wa ka'sim min ma'in bayda lazzatil lisyaribin. Jadi kita ini akan dikelilingi oleh cangkir-cangkir dan abarik, kendi-kendi, wa ka'sin, dan gelas-gelas, min ma'in, dari mata air, bayda lazzatil lisyaribin. Jadi ada mata air, ada semacam ya sungai itu, sungai-sungai yang mengalir. Itu di kiri kanannya sudah terdapat cangkir dan kendi serta gelas-gelas untuk minum, tentu ditemani oleh sang bidadari cantik itu. Aduh, ladzatil lisyaribin, yang lezat bagi orang yang minum. Terasa lezat, terasa nikmat. Ya Allah. Wa yatufu alaihim khuddamun wa wildanun ka'amsalil lu'lu'. Dan
kita ini akan dikelilingi oleh pelayan, juga wildan, ka'amsalil lu'lu', seperti mutiara, laksana mutiara al-maknun yang tersimpan, jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas apa yang mereka lakukan ketika hidup di dunia. Pantas, mudah-mudahan termasuk kita semua orang-orang yang beriman, orang muslim yang taat akan aturan Allah dan Rasulnya, yang menjalankan syariat agamanya dengan benar, yang tidak pernah merasa dirinya paling benar, yang tidak pernah menghinakan orang lain. Mereka nanti akan mendapatkan surganya Allah, hidup bersama di sebuah istana megah yang terbuat dari yakut, ditemani oleh para bidadari-bidadari cantik cerita yang tidak pernah ada, tidak pernah kita lihat waktu di dunia. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan bagi apa? Bagi apa? Balasan terhadap sesuatu yang mereka lakukan, yang kita lakukan selama hidup di dunia. Fi maqamin amin, fi jannati wa uyun, fi jannati wa nahrin, min fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Kita akan berada di sebuah tempat yang amin, yang aman, yang damai, yang tentram. Ya Allah. Jadi ketika kita hidup sekarang masih ada di dunia ini, kebetulan ya nggak kaya-kaya banget kita, rumah juga nggak megah-megah banget, istri juga nggak cantik-cantik amat. Ya bersabarlah, beramalah yang baik, amal yang baik yang banyak, disertai dengan niat yang tulus, yang ikhlas, supaya nanti target kita di surga nanti. Di dunia mah rumah megah juga nanti akan kita tinggalkan, uang banyak juga akan jadi warisan bagi ahli waris kita, anak cucu kita. Demikian juga hektaran sawah, hamparan sawah tidak akan kita bawa mati, hidup hanya sementara. Istri yang katanya mencintai kita hanya bisa menangis saja tuh, nggak ikut mati bareng dengan kita. Tapi nanti di surganya Allah Ta'ala kita akan berada di sebuah tempat yang begitu indah, begitu megah, dikelilingi oleh taman-taman yang hijau yang mengalir di sekitarnya, sungai-sungai yang airnya jernih, yang bercampur dengan khamr, dengan arak dan madu yang berbau harum, ditemani oleh bidadari-bidadari surga dan pelayan-pelayan surga yang begitu banyak, yang akan melayani kita untuk mendapatkan fasilitas yang Allah berikan kepada kita nanti di surganya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Surga itu fi maqamin amin, tempat yang aman, yang damai, yang tentram. Dan kedamaian, keamanan, ketentraman itu sangat dicari orang. Kenapa orang Jakarta khususnya ya, setiap hari Sabtu Minggu mereka ngabring, ada yang ke Puncak, ada yang ke Lembang, ada yang ke Ciater, ngadem itu. Kenapa? Karena itu tadi perlu ketenangan. Hidup itu yang dicari adalah ketenangan, kedamaian. Walaupun banyak duit, tapi kalau hati tidak tenang, tidak akan merasa senang. Walaupun harta berlimpah, tapi jiwa kita tidak damai, tidak tentram, tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Di sana itu fi maqamin amin, ya, tempat yang damai, yang tentram, yang nyaman, ya nanti di surga. Fi jannati wa uyunin, di taman-taman yang begitu luas, wa uyunin, dan mata air yang ada curcor, ya, di kiri dan kanan. Fi jannatin wa nahrin, dalam taman itu kita berada di taman wa nahrin, terdapat juga kali atau sungai. Fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir, di tempat yang benar, di tempat yang baik, di tempat yang enak. Maq'adi sidqin itu 'inda malikin muqtadir, tentu kita berada di samping atau berdampingan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, muqtadir, zat yang maha
kuasa. Jadi kenikmatan itu tidak akan sempurna kalau kita tidak bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Dan orang-orang yang kita cintai itu adalah mungkin keluarga kita. Kita bersama-sama dengan anak cucu kita yang sekarang di dunia ini. Kita akan bersama murid-murid kita, ada sahabat-sahabat kita, bersama para bidadarinya Allah. Dan yang lebih penting, kita berada di hadapan atau di samping Malikin Muqtadir, sang raja yang maha penguasa, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan saja Allah memberikan kekuatan lahir dan batin, zahiran wa batinan, hidayah dan taufik bagi kita semua untuk bisa beramal soleh sebanyak mungkin, sehingga kita bisa mengejar surganya Allah, bisa nikah dengan bidadari-bidadarinya Allah, kita bisa menikmati seluruh fasilitas yang ada di dalam surganya Allah. Kita akan menempati sebuah istana yang megah yang terbuat dari yakut. Kita akan menikmati berada di sebuah tempat yang sejuk, yang indah, yang megah, yang mengalir di samping kiri dan kanannya air. Terdengar selalu suara gemericik air setiap saat. Sementara ada puluhan bidadari, istri-istri kita akan menemani kita. Allah, sementara untuk melayani, menyempurnakan semua fasilitas itu, kita akan dilayani. Untuk menikmati semua kenikmatan surga itu, makanan, minuman, dan segalanya, kita hanya tinggal memanggil atau menyuruh wildan, para pembantu kita, para khodam kita, pelayan-pelayan kita. Ya Allah, semoga saja wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surgamu ma'al abrar, bersama orang-orang yang baik. Ilahi lastudil firdausi ahla wala aqwa 'alan naril jahim fahabli taubatan waghfir dzunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Ad-dunya naumun. Ada dalam redaksi yang lain ad-dunya hulmun. Kalau naumun itu tidur, kalau hulmun itu mimpi. Wal akhiratu yaqdhah, sementara akhirat itu terjaga, terbangun. Wal mutawassitu bainahuma al-mautu, perantara keduanya, yaitu antara dunia dan akhirat, adalah al-mautu, kematian. Karena kematian ini adalah merupakan terminal sementara. Barzakh itu wa ma bainahuma barzakhun ila yaumi yub'atsun. Antara dunia dan akhirat ada alam barzakh. Mungkin 100 tahun, mungkin 1000 tahun, atau mungkin lebih sebelum nanti kiamat benar-benar terjadi. Orang-orang yang akan menuju akhirat akan dikumpulkan di sebuah tempat alam di sana, di atas sana, alam ruh di atas sana, namanya alam barzakh, yang hanya Allah saja yang tahu. Wa nahnu fi arghathi ahlam. Kita sedang, yang sekarang kita ini berada di dunia ini, sekarang sebetulnya kita sedang dibuai dengan mimpi-mimpi indah, mimpi-mimpi yang kosong, yang sebetulnya namanya mimpi belum jadi kenyataan. Kenyataannya nanti ketika kita yaqdhah, ketika kita bangun, ketika kita terjaga di padang mahsyar, ketika kita berada di yaumil akhir kelak. Man nadhara bi'ainil hawa haro. Kalau orang, barang siapa yang memandang dengan pandangan nafsu, dengan pikiran hawa, dengan pikiran kemauan, keinginan, maka haro, dia akan merasa bingung. Orang mimpi kok pakai mikir segala. Wa man hukima 'alal hawa jaro. Barang siapa yang diperintahkan oleh keinginannya, maka dia akan berlaku sewenang-wenang. Wa man atalan nadhra lam yudrik al-ghayah. Dan barang siapa yang kelamaan mikir, berlama-lama dalam berpikir, berlama-lama dalam memandang, maka dia tidak akan menemukan al-ghayah, puncak, batas. Walaisa linazirin nihayah, sementara tidak ada batas bagi seseorang yang memandang, bagi seorang yang
bercita-cita, berkeinginan, pasti keinginannya itu tidak akan mendapatkan ujungnya. Oleh karena itu, kita tidak boleh dibuai oleh mimpi-mimpi indah ketika kita sekarang berada di dunia ini. Karena dunia adalah hulmun, dunia adalah naumun, dunia ini tertidur, dunia ini adalah mimpi untuk sementara saja. Sementara kehidupan yang abadi, yang yaqdhah, yang terjaga, yang terbangun adalah nanti di akhirat kelak. Waqala, dan bersabda junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu dinikum al-wara', sebaik-baik agama kalian adalah al-wara'. Wara' itu ente sagala digabres lah begitu, apik. Kalau orang Sunda bilang apik, kalau Jawa saya nggak tahu. Kalau apik itu kan bagus kalau di Jawa ya. Wara' itu hati-hati, tidak sembarangan, selalu berpikir sebelum melakukan segala sesuatu. Itu wara' itu. Waqala, dan bersabda junjungan kita, sayyidul amal al-wara'. Sayyidul amal itu artinya amal yang jadi penghulunya. Penghulunya amal itu, pimpinannya amal itu, pokoknya amal itu adalah al-wara'. Kalau seseorang sudah bisa wara', kalau mau makan, dilihat dulu, dipikir dulu apakah makanan ini halal atau haram. Didapatkannya uang yang diberikan beras yang kemudian dinanak jadi nasi yang kita makan ini, dari mana ini duit ini? Oh, dari nyolong, jangan. Oh, dari korupsi, jangan. Nah, jangan dimakan, lebih baik buang saja. Nah, itu namanya wara' itu. Waqala, dan bersabda junjungan kita Rasulullah SAW, kun wara'an takun a'badan nas. Kalau kita ingin menjadi orang yang paling rajin ibadahnya, menjadi hamba sahayanya Allah yang paling benar di antara hamba-hamba Allah yang lain, maka hendaklah kita menjadi orang yang wara', yang hati-hati, yang apik. Wakun qana'an takun ashkaran nas, dan hendaklah kamu menjadi orang yang qana'ah. Qana'ah itu ar-ridho bil qismah, ridho terhadap bagian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, bukan berarti qana'ah ini menutup diri kita dari ikhtiar, dari usaha. Kalau ikhtiar atau usaha untuk mendapatkan sesuatu yang kita cita-citakan bagus, tetapi hasilnya ketika Allah memberikan hasil pada angka-angka tertentu, pada bagian-bagian tertentu, maka kita menerimanya. Itu namanya qanaah. Jadi ikhtiar tetap maksimal, cari duit sebanyak mungkin. Wakun qana'an takun ashkaron nas. Kalau kita ingin menjadi orang yang paling bersyukur di antara orang-orang yang lain, maka hendaklah kita memiliki qanaah. Wara' dan qanaah ini adanya dalam hati, bukan hanya melalui lisan, bukan dengan tindakan, tetapi ya tindakan itu dimulai dari hati kita. Nerimo apa adanya, itu namanya qanaah. Tapi bukan berarti membunuh usaha dan ikhtiar kita. Ikhtiar semaksimal mungkin, capai raih cita-cita setinggi langit. Tetapi ketika ada bagian yang Allah berikan kepada kita, kan Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti itu. Ikhtiar, kita hanya diwajibkan hanya ikhtiar saja ya. Sementara hasil dan tidaknya itu bukan urusan kita. Kalau mau pandai, ya jangan diam aja. Mau ngaji, ikut dengan para kiai, para ulama. Ya, nanti hasil dan tidaknya kita punya ilmu, ya terserah Allah. Yang penting ikhtiarnya. Kalau kita mau sehat, ya olahraga, berobat. Kalau mau memang misalnya ada badan yang sakit, lah sembuh dan tidaknya bukan urusan kita, tapi urusan Allah. Itulah inti ajaran dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ketika bagian yang Allah berikan kepada kita, maka harus kita terima al-ridho bil qismah, ridho terhadap bagian yang Allah berikan kepada kita. Sekali lagi, qanaah itu bukan berarti membunuh usaha dan ikhtiar, tetapi qanaah ini lebih kepada sikap setelah ikhtiar dan usaha kita maksimal kita lakukan, lalu Allah memberikannya bagian tertentu dan kita ridho. Ridho itu urusan hati.
Artinya tidak gerundel, ya sudah. Kalau orang qanaah itu enggak, insya Allah enggak bakalan ada aral, ya aral apa orang Sunda bilang apa aral itu, ya enggak bakalan ada gerundel dalam hati lah. Mualain gue gerendeng di nu hati teh, apalagi bawa-bawa amal kita. Loh, ya Allah, saya kan tahajud tiap malam, duha tiap pagi, saya Senin Kemis kadang-kadang saya lakukan, tetapi kok susah amat cari rezeki, ya Allah. Lah itu belum qanaah, itu belum qanaah. Nah, jadi qanaah ini ridho terhadap bagian tertentu yang Allah telah memang berikan kepada semua hamba-hambanya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man lam yakun lahu wara'un yasudduhu man, siapa orang lam yakun, yang tidak lahu bagi orang itu apa wara'un, wara' yasudduhu, yang mencegahnya an maksiatillahi, dari maksiat, dari dosa kepada Allah. Idza khala, kalau dia sendirian, sepi nggak ada orang, lam ya'baillahu bi syai'in min amali, Allah tidak akan memperdulikan amal berbentuk apapun dari amalnya. Sudah gak peduli lagi Allah, gak bakalan lihat amalnya ini baiklah hablum minallah atau hablum minan nas. Kalau dia tidak memiliki waro, yang waro itu salah satunya nih ya, waro itu ya yasudduhu an ma'siyatillah idza khala. Nah, sifat dari waro itu jumlah yasudduhu an ma'siyatillah idza khala itu merupakan merupakan sifat atau naat dari wara'un. Nah, barang siapa yang tidak memiliki wara', wira'ah, kehati-hatian, yang kehati-hatian itu, yang wara' itu dapat mencegahnya dari maksiat kepada Allah kalau sendirian. Ya, orang wara' itu dia tidak berani melakukan maksiat kepada Allah walaupun hanya seorang, walaupun hanya sendirian, karena ya dia memiliki waro, menjaganya dari maksiat kepada Allah. Waduh, saya nggak ada yang tahu lah. Saya kalau saya korupsi dengan tanda tangan saya, misalnya saya pejabat, nggak ada yang tahu tuh anak buah saya. Sudah saja dah, saya umpetin aja nih duit sekian miliar ke rekening pribadi saya. Ya, waro itu bisa mencegah itu, menjaga seseorang untuk bermaksiat kepada Allah kalau sedang sendirian. Nih, kalau tidak melakukan maksiat karena banyak orang sih, itu sih biasa, belum termasuk wari'in, belum termasuk orang yang waro, bukan ya, tidak termasuk dalam kategori waro. Orang yang waro itu ketika dia sendirian, tidak ada yang lihat, di antara manusia tentunya, ya, dia bisa menjaga diri tidak melakukan maksiat. Itu waro tuh. Nah, barang siapa yang tidak memiliki waro, lam ya'baillahu bi syai'in min amalih, Allah tidak akan peduli bi syai'in dengan sesuatu min amalih, dari amal orang tersebut. Ayat ini, ya Allah. Tapi nanti di bawah akan dijelaskan makom atau kedudukan atau derajat, tingkatan, level dari waro itu sendiri. Nah, nanti tinggal kita introspeksi, saya di level berapa ini, ya. Nah, qala Ibrahim bin Adham, berkata Ibrahim bin Adham, az-zuhdu salah satu maqamatin. Ibrahim bin Adham ini seorang arifin yang masyhur. Nama Ibrahim ini memang banyak dimiliki oleh orang-orang soleh, termasuk ya, tentu ditafaulkan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Abdul Anbiya wal Mursalin. Ibrahim bin Adham berkata, az-zuhdu salah satu maqamatin. Zuhud itu ada 3 level. Kita kan sering bilang, wah saya pengen zuhud nih, bagaimana nih, saya sudah termasuk orang zuhud apa belum? Nah, ini zuhud ini ada 3 level, 3 tingkatan. Ada fazuhdu fardin, zuhud yang fardu. Ada zuhud yang wajib dimiliki oleh semua orang muslim, bahwa al-kaffu anil maharimi. Zuhud yang fardu itu level pertama, level paling rendah, ya,
ya, level dasar adalah terjaganya seseorang dari makanan haram, dari perbuatan haram, dari tingkah laku yang haram. Itu zuhud itu. Rasa-rasanya zaman sekarang ini untuk masuk level yang pertama juga ya, kalau makanan sih insya Allah ya, apalagi makanan secara ainiyahnya memang najis. Artinya memang kita tidak minum minuman keras, kita tidak makan babi, tidak makan anjing, kita bisa jaga itu. Tetapi kalau haramnya ini bukan dari jenisnya, tetapi dari cara mendapatkannya. Nah itu susah itu. Ya Allah, ya Rabbana ya Karim. Ya tapi mudah-mudahan walaupun susah, kita bisa melakukannya. Jangan berpikir yang tinggi-tinggi dulu lah. Level pertama saja dulu. Kita tidak makan, tidak minum, tidak mengkonsumsi, tidak menikmati sesuatu yang didapatkan dari korupsi, dari manipulasi, dari nyolong, dari mencuri. Sudah, usahakan itu saja. Usahakan itu. Nah, kalau itu sudah kita dapatkan, wah ini kita sudah di level ini nih. Dapat duit dari jualan sarung, sudah itu saja, terima saja. Halalan, thayyiban itu. Jadi guru saja, kan dapat gaji tuh. Itu halal itu. Ya, Imam Ghazali juga dulu pernah jadi pegawai negeri. Beliau pernah jadi seorang dosen kok sebelum uzlahnya. Ya, kalau ada yang bilang uang dari negara itu termasuk uang yang haram, apalagi bilang bahwa seluruh pemerintahan kita togut. Ya sudah, kalau mau bilang pemerintahan togut, lu jangan pernah menikmati hasil dari uang yang dikumpulkan dari hasil pajak itu. Kalau memang bilang bahwa pemerintahan kita togut, lu nggak boleh pakai jalan tol, nggak boleh pakai jalan biasa yang memang dananya itu dibiayai oleh negara dan uangnya dihasilkan dari hasil pajak. Saya bayar pajak kemarin 5 juta kurang sedikit ini, bayar pajak karena ganti aleng juga. Makanya kalau bawa mobil terus jalannya berlubang-lubang, waduh, hati ini enak sekali. Hari duit aing dipakai nahaon sih, aing pan bayar pajak punon jalan barolong. Ini zuhud yang pertama. Zuhud fardu, tidak boleh tidak, harus dimiliki oleh seorang muslim. Menjaga dari yang haram seluruhnya, anil maharim, semua. Di bahasa itu sama taksir ini artinya semuanya tanpa kecuali. Wazuhdu salamatin, yang kedua zuhud yang menjadi penyelamat. Wahuwa tarkus syubhat, kalau ini levelnya sudah mulai tinggi nih, dia sudah tidak mau lagi makan yang syubhat-syubhat sudah. Ini sudah level lebih tinggi nih. Kalau level yang bawah tidak makan yang haram, kalau yang lebih atasnya ini, yang sedang sebetulnya, dia sudah tidak mengkonsumsi lagi yang syubhat. Yang syubhat-syubhat, yang gak jelas uangnya dari mana, dia gak mau makan itu. Agak susah mungkin, tapi walaupun susah, saya kira kalau kita mau usaha, mau ikhtiar, bisa kita masuk level sini. Nah ini nih, wazuhdu fadlin, ada zuhud yang levelnya lebih tinggi lagi. Zuhud bonus ini, wahuwa az-zuhdu fil jadali, zuhud untuk tidak saling bertentangan dengan orang lain lah. Nah, zuhud ini artinya sudah tidak mempedulikan lagi bahwa dia ini dicaci maki, dibully, dihina orang. Sudah bukan berbentuk makanan lagi kalau zuhud yang level paling tinggi itu. Wahada tafsirun hasanun, dan ini adalah penafsiran yang bagus tentang makom zuhud ini pendapatnya Imam Ghazali. Zuhud itu ada zuhud fardu, tidak boleh tidak, primer, yang kedua zuhud penyelamat, ya, sekunder lah katakan, yang ketiga zuhud yang merupakan bonus tambahan. Qala Ibnul Mubarak, ini perlu kita catat ini. Dalam sistem pergaulan, kata Imam Ibnul Mubarak, seorang sufi besar, az-zuhdu itu ikhfa'uz zuhdi. Zuhud itu menyembunyikan kezuhudannya.
tidak menampakkan seolah-olah dia ini orang zuhud. Dia orang yang pakaiannya lusuh, kemudian sarungnya cap gajah duduk, 2 kali pakai juga udah kerintil-kerintil, pecinya juga peci hitam udah 2 tahun, udah campur warna merah sini. Kemudian tasnya ada tulisan Muktamar NU tahun 2010 Makassar. Udah lama sekali tuh. Nah, 11 tahun yang lalu masih dibawa tasnya. Wah, ini orang zuhud ini pasti. Kalau masih diperlihatkan pada orang lain bukan zuhud itu. Idza harabaz zahid minan nas fatlubuhu. Kalau ada orang yang lari dari orang lain, nggak mau dibilang zuhud, nggak mau dibilang alim, nggak mau dibilang waro, nggak mau dibilang wali, fatlubu, cari dia. Kalau ada orang yang seperti itu, cari dia, jadikan guru sama kita. Tapi wa idza talaban nasa fahrub minhu. Kalau ada orang yang ngaku zuhud, ngaku alim, ya mohon maaf, ngaku turunannya nabi atau rasul, kemudian tolaban nasa, dia minta-minta sama orang, fahrub minhu, maka larilah dari orang tersebut. Jangan didekati, gak usah digauli, gak usah dijadikan temen apalagi guru sama kita. Jadi kan orang itu ada yang penampilannya memang seperti alim, seperti soleh, seperti waro, tapi kenyataannya dia pengen dikasih orang, pengen dikasih orang, pengen disanjung orang, pengen dibilang paling khusyuk, pengen dibilang paling alim. Maka orang tersebut tidak usah kita dekati, tidak usah kita jadikan guru. Fahrub minhu, lari dari engkau dari dia. Jadi ini sistem pergaulan saja. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.